Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang relational model dalam suatu database. Hari ini kita akan belajar tentang entity relationship diagram pada suatu database. Apa itu entity relational diagram atau seringkali disebut sebagai ERD? ERD merupakan model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data sebagai pengganti istilah entitas dan relationship-nya. Model-model data yang digambarkan dalam suatu database, model-model data dalam suatu database bisa digambarkan dengan beberapa notasi untuk beberapa istilah entitas dan relasionalnya. Entity relationship diagram menyangkut skema database yang dapat dimodelkan dengan diagram ER atau entity relational shape. Kemudian diagram ER dibangun dari komponen berikut. Terdapat entitas yang berisikan tentang segi empat. Kemudian dia punya atribut berbentuk elips dan relasi berbentuk belah ketupat. Ini adalah contoh daripada diagram entity relationship, di mana di situ terdapat sebuah tabel customer. Dia adalah berupa entitas, bentuknya segi empat. Kemudian customer itu dia mempunyai atribut berbentuk elips, ada customer ID, ada customer name, ada customer street, ada customer city. Kemudian dia mempunyai relasi berbentuk belah ketupat. Relasinya dengan entitas akun sebagai depositor, seperti itu. Entitas adalah suatu objek dalam bentuk fisik maupun konsep yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya adalah entitas mahasiswa, kemudian entitas buku, entitas mata kuliah, kemudian entitas nilai, dan sebagainya. Atribut adalah penjelasan dari sifat atau karakteristik dari suatu entitas. Sinonimnya adalah elemen, properti, dan file daripada entitas tersebut. Contohnya entitas mahasiswa mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan telepon. Itu adalah contoh daripada atribut. Kemudian tipe-tipe atribut. Tipe atribut ada atribut kunci, bernilai tunggal dan unik. Kemudian atribut bernilai tunggal, yaitu memiliki hanya satu nilai. Kemudian atribut bernilai banyak, atribut yang memiliki sekelompok nilai, misalnya adalah skill. Misalnya kalau bernilai tunggal itu dia misalnya adalah nama, kemudian alamat. Kalau nomor telepon bisa apakah masuk atribut tunggal atau banyak, tergantung. Biasanya ada nomor telepon rumah, nomor handphone, dan sebagainya. Kemudian ada atribut komposit atau campuran yang terdiri atas beberapa atribut yang lebih kecil. Kemudian atribut derivatif, atribut yang diperoleh dari atribut lain yang biasanya boleh dimasukkan, boleh tidak. Ini adalah contoh atribut kunci pada suatu entitas student misalnya. Ada ID student. Kalau entitasnya di sini mahasiswa, berarti atribut kuncinya adalah NPM. Kenapa kok atribut kunci itu NPM? Karena dia unik. Setiap mahasiswa tidak akan mungkin mempunyai NPM yang sama. Kemudian pada entitas student, dia mempunyai atribut bernilai tunggal, yaitu nama. Di situ dia tunggal, tidak mungkin mahasiswa itu mempunyai nama ganda, misalnya saya Ali gitu, tentunya namanya cukup satu.
Apakah nama itu bisa dijadikan sebagai atribut kunci, Pak? Seperti itu. Tidak bisa, karena seringkali kalau teman-teman men-searching terdapat beberapa nama yang double seperti itu, sehingga nama itu tidak bisa dijadikan atribut kunci dan hanya NPM lah yang bisa dijadikan atribut kunci. Kalau untuk dosen tentunya dia memakai nomor induk kepegawaian atau NIK atau nomor induk pegawai atau NIP seperti itu. Kemudian atribut bernilai banyak, misalnya adalah skill dari entitas employee, misalnya adalah mahasiswa mempunyai skill seperti itu. Kemudian ada atribut komposit, atribut yang berisikan campuran, data campuran yang kecil-kecil, misalnya adalah alamat. Dia akan berisikan tentang jalannya, kemudian kotanya, kemudian kode pos, RT RW, dan yang lain sebagainya. Itu adalah atribut komposit. Kemudian atribut derivatif, atribut yang diperoleh dari atribut lain, misalnya adalah umur dari entitas mahasiswa. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Contoh adalah relationship mengambil yang menggambarkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Misalnya mahasiswa, ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Dia mempunyai relationship mengambil mata kuliah seperti itu. Kemudian mahasiswa dengan entitas mahasiswa dengan entitas nilai, mahasiswa memperoleh misalnya. Kemudian mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa memprogram mata kuliah. Terus mahasiswa dengan dosen, mahasiswa diampu dosen, seperti itu misalnya. Itu adalah contoh tentang entity relationship diagram untuk sesi 1 pada mata kuliah ini. Silakan teman-teman simak lagi, pahami lagi sehingga tidak ada kesalahan pada apa itu entitas, apa itu atribut, dan apa itu relasi pada suatu entity relasional diagram pada database ini. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.